Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, bagaimanakah kabar kalian pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk semester 2. Kita akan mulai belajar pada pagi hari ini. Semuanya siap? Iya. Baik, kita akan mulai. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan mempelajari organisasi kehidupan. Kompetensi dasar mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama menyusun sel, membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Indikator pencapaian kompetensi menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan, menjelaskan struktur dan fungsi sel, melakukan pengamatan sel hewan dan sel tumbuhan. Anak-anak semuanya, kalian ketika masih di semester 1 telah belajar tentang makhluk hidup atau individu. Kalau kalian lihat individu, contohnya harimau, itu dikatakan harimau itu karena bagian-bagiannya komplit, ya. Ada kaki, ada kepala, ada perut. Berarti ada penyusun-penyusunnya ya. Nah, yang menyusun itu apa? Benar ya. Jadi yang menyusun bagian yang paling kecilnya itu namanya sel. Nah, jika sel ini berkumpul, ini akan membentuk sebuah jaringan. Jaringan-jaringan yang banyak itu bersatu akan membentuk organ. Organ, ada kepala, ada mata, ada telinga. Ini bersatu membentuk sistem organ. Ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, sistem gerak. Bekerja sama, terbentuklah yang namanya organisme. Inilah yang disebut dengan hierarki organisasi kehidupan. Tadi kami telah Ustadz sampaikan bahwasanya bagian yang paling kecil itu namanya adalah sel. Jadi sel itu apa? Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, untuk melihat sel ini membutuhkan alat ya, namanya mikroskop. Kita akan mempelajari tentang sel pada pertemuan kali ini. Sel, bagian utamanya ada 3. Ada membran sel, inti sel, sitoplasma. Nah, ini contoh sel hewan. Kalau kita lihat ada 3 bagian utama. Yang paling luar, kalau kita umpamanya makan buah rambutan, maka kulitnya itu adalah membran sel. Yang kita makan buahnya adalah sitoplasma. Kemudian isinya itu adalah inti sel. Kemudian ini sel tumbuhan sama, bedanya vakuolanya besar. Kemudian di luar dari membran sel masih ada dinding sel. Kemudian sel tumbuhan memiliki kloroplas yang hijau-hijau itu. Baik, kita akan kupas satu persatu. Membran sel, bagian yang membungkus sel bagian luar. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel.
serta melindungi seluruh isi sel. Ini fungsi yang bagian pertama membran sel yang paling luar tadi. Bersifat semi permeabel artinya hanya dapat dilalui oleh air dan zat-zat tertentu. Kemudian yang kedua, bagian yang tengah, isi tadi, namanya inti sel. Ini merupakan bagian terpenting dari sel, karena fungsinya apa? Mengatur seluruh kegiatan sel. Bagian yang ketiga, yang tengah, ini adalah sitoplasma. Ini isinya adalah cairan, karena plasma itu artinya air, sito itu sel, cairan atau air, cairan sel. Ya. Di dalam cairan sel terdapat organel-organel, organ yang kecil, artinya organelnya banyak ya. Yang pertama mitokondria, ini berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Kemudian yang kedua retikulum endoplasma, ini untuk menyalurkan zat ke bagian sel. Retikulum endoplasma ada dua, ada yang halus, ada yang kasar. Yang kasar karena di situ ada ditempeli ribosom. Apa itu ribosom? Ribosom bagian sel yang berfungsi tempat pembentukan protein. Plastida yang selanjutnya, ini adalah tempat kloroplas yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Selanjutnya vakuola. Vakuola ini pada tumbuhan ukurannya besar, pada hewan kecil, tapi fungsinya vakuola ini untuk tempat cadangan makanan. Badan Golgi ini untuk sekresi protein. Lisosom ini pada hewan saja, ini untuk mencerna makanan. Ya, itu macam-macam bagian sel. Ya, semoga apa yang kita pelajari ini bisa dipahami. Saya akhiri. Ya, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.